hadis atau satu-satunya hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari di bawah bab ini, dan juga berasal dari sahabat yang sama yang tadi disebutkan, yaitu sahabat Khubaib. Sahabat Khubaib ini bin Adi namanya, sahabat Khubaib bin Adi radhiyallahu taala anhu. Nah, ada kisah menarik di balik perkataan sahabat yang mulia ini. Ada kisah ketegaran seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala atas seluruh nikmat yang diberikannya kepada kita sampai detik ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabat beliau, serta siapa saja yang menjalankan sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan pengajian rutin kita setiap malam Ahad, di mana kita masih membahas kitab Tauhid dari Sahih Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita tiba pada bab yang baru pada malam hari kali ini, namun masih berkaitan tentang asma dan sifat Allah Jalla fi'ulah. Pada bab ini, yaitu bab di mana Imam Bukhari meletakkannya dengan judul Babun ma yuzkaru fi dzati wan nu'uti wa asamillahi azza wa jalla. Bab, kata Imam Bukhari, apa yang disebut atau apa yang diangkat seputar zat dan sifat serta nama Allah azza wa jalla. Demikian judulnya. Judul bab kita malam hari kali ini adalah bab terkait zat dan sifat serta nama Allah Azza wa Jalla. Demikian judul dari bab kita ini. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, di bawahnya Imam Bukhari mengutip perkataan Khubaib, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya Khubaib radhiyallahu anhu berkata, wa dzalika fi dzatil ilahi, dan yang demikian itu karena zat Allah atau zat Tuhan yang disembah. Maka di sini disebutkan terkait zat dengan menyandarkannya kepada nama Allah, zat Allah. Jadi yang akan kita bahas pada malam hari kali ini jemaah sekalian adalah terkait penetapan zat Allah Jalla wa'ala. Penetapan zatnya Allah Jalla wa'ala. Baik, kita akan langsung kepada hadis atau satu-satunya hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari di bawah bab ini, dan juga berasal dari sahabat yang sama yang tadi disebutkan, yaitu sahabat Khubaib. Sahabat Khubaib ini bin Adi namanya, sahabat Khubaib bin Adi radhiyallahu taala anhu. Nah, ada kisah menarik di balik perkataan sahabat yang mulia ini. Ada kisah ketegaran seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya. Dan beliau mengatakan bait syair ini atau bait syair ini menjelang kematiannya. Jadi sahabat ini kematiannya berupa beliau dieksekusi mati. Beliau dieksekusi mati, dan beliau melantunkan atau menyebutkan dua bait syair yang diangkat oleh Imam Bukhari pada kesempatan kali ini. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, namun sebelum itu ada kiranya sebelum kita membacakan hadis yang diangkat oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala,
kita perlu terangkan sedikit, kita perlu memahami sedikit apa itu zat. Apa itu zat, apalagi yang disandarkan kepada Allah Ta'ala. Maksud dari zat yang disandarkan kepada Allah Ta'ala, yaitu zat Allah, maksudnya adalah zat yang memiliki sifat-sifat atau menyandang sifat-sifat. Karena terkait zat ini ada dua perkataan di dalamnya. Yang satu perkataan ahli sunnah, yang satu perkataan selain ahli sunnah. Perkataan ahli sunnah rahimahumullahu jami'an, zat maksudnya zat di sini adalah al-muttasifah bis-sifat, yang menyandang sifat-sifat atau yang menghimpun sifat-sifat. Adapun perkataan yang kedua adalah zat yang tersendirikan dari sifat-sifat. Artinya hanya berupa zat saja, tanpa ada di situ melekat sifat-sifat yang menghiasi atau menempel pada zat tersebut. Jadi ada dua kesimpulan. Yang pertama adalah zat yang menghimpun dan menyandang sifat-sifat. Yang satunya adalah zat yang kosong dari sifat. Perkataan yang pertama ini adalah perkataan ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua adalah perkataan selain ahli sunnah wal jamaah. Yang ditetapkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala setelah beliau menyebutkan tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini beliau hendak mengangkat bahwasanya ditetapkan zat bagi Allah Ta'ala dan diambilkan dari perkataan sahabat yang mulia ini, yaitu Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kita langsung saja. Jadi yang dimaksud dengan zat di sini adalah diri Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala yang menghimpun sifat-sifatnya, yang menghimpun sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Baik, kita langsung saja sebutkan hadisnya, di mana hadis ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus 10 orang dari kalangan para sahabat. Minhum Khubayb al-Ansari. Salah satu dari 10 orang ini ada sahabat yang bernama Khubayb al-Ansari. Khubayb al-Ansari berasal dari penduduk Ansar atau penduduk asli Madinah. Fa akhbarani Ubaidullah bin Iyad. Ubaidullah bin Iyad memberitahuku, anna ibnat al-Haris akhbarathu, bahwasanya putri dari Al-Haris menceritakannya dan memberitahukannya kepada Ubaidullah ini. Dan Ubaidullah ini menceritakan kepada Abu Hurairah, annahum hina ijtama'u, bahwasanya ketika mereka berkumpul di sini maksudnya adalah putra-putri dari Al-Haris. Nanti kita akan ceritakan kisah panjangnya siapa saja nama-nama yang tadi disebutkan dalam hadis ini. Tadi ada putri Haris. Al-Haris ini salah satu tokoh musyrikin yang tewas di perang Badar. Nah, tadi ada di antara 10 sahabat Nabi yang diutus oleh beliau sebagai pasukan mata-mata, pengintai. 10 orang ini dikepalai oleh Asim bin Sabit. Asim bin Sabit, salah satu sahabat yang mulia. Di antara 10 ini ada sahabat yang bernama Khubayb. Sahabat utama yang meriwayatkan atau dinukil perkataannya, bait syairnya oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, kita sejenak kita ingat nama-nama yang disebutkan di dalam hadis ini dahulu. Jadi Rasulullah SAW mengutus 10 orang sahabat, di antaranya ada Khubayb al-Ansari sebagai pasukan pengintai, hanya 10 orang, sedikit. Kemudian Abu Hurairah mendapatkan cerita ini dari Ubaidullah bin Iyad yang ia diceritakan langsung oleh salah satu putri dari Al-Haris. Al-Haris ini adalah tokoh musyrikin di kota Mekah yang ia tewas di tangan Khubayb. Pada perang Badar. Nah, ia menceritakan, salah satu putri dari Haris ini menceritakan kepada Ubaidullah, annahum hina ijtama'u, bahwasanya mereka ketika sedang berkumpul, putra-putri Al-Haris ini berkumpul,
Ista'ara minha Musa yastahiddu biha. Khubayb ini meminjam pisau untuk mencukur bagian tubuhnya. Falamma kharaju minal harami, dan ketika mereka keluar dari batas haram, putra-putri Al-Haris ini keluar membawa Khubayb sebagai tawanan. Dalam lafaz hadis ini tidak diterangkan bahwasanya Khubayb sedang ditawan. Liyaqtuluhu, dengan tujuan untuk membunuh Khubayb ini. Qala Khubayb al-Ansari. Khubayb al-Ansari berkata, "Walastu ubali hina uqtalu musliman." Aku tidak peduli manakala aku terbunuh atau aku wafat dalam keadaan muslim. Aku tidak peduli bagaimana kondisiku ketika aku wafat selama aku memegang Islam. Ala ayyi shiqqin kana lillahi fi masra'i. Dalam posisi tubuhku ketika merenggang nyawa. Aku tidak peduli apakah tengah tertombak, terpancung, tertusuk, aku tidak peduli selama aku meninggal dalam keadaan muslim. Ini detik-detik beliau sebelum dieksekusi. Wa dzalika fi dzatil ilahi wa iyyasha. Selama hal tersebut fi dzatil ilah, karena Allah, karena zat Allah. Selama untuk Allah, di jalan Allah. Wa iyyasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i. Dan Allah memberkahi setiap potongan tubuhku. Setiap potongan tubuh yang terpotong. Bait syair ini diucapkan Khubayb detik-detik sebelum dieksekusi. Dan didengar oleh putri Al-Haris. Putri Haris. Dan putri Haris ini menceritakan bagaimana mereka, keturunan atau putra-putri keluarga dari Al-Haris ini mengeksekusi Khubayb. Dan diceritakan kondisi Khubayb ini kepada Ubaidullah. Ubaidullah menceritakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mungkin sekilas dari hadis ini kurang terlihat bagaimana runtutan sejarah atau peristiwa kisah terbunuhnya Khubayb. Kemudian kita lanjutkan sedikit penggalan hadis ini. Faqatalahu ibnul Haris. Kemudian putra Al-Haris maju dan mengeksekusi Khubayb ini. Fa'ukhbiran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu khabarahum yauma usibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya terkait kondisi pasukan pengintai ini ketika mereka diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian berupa kematian. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita runtut bagaimana kisah ini biar semakin jelas. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bait syair yang diucapkan Khubayb al-Ansari radhiyallahu taala anhu menjelang detik-detik kematiannya ini, sebelum beliau dieksekusi ini, memiliki kisah yang cukup panjang, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 10 orang sahabat yang kemudian beliau menunjuk salah satu dari 10 orang ini untuk memimpin pasukan pengintai ini. Namanya Asim bin Thabit. Asim bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Maka pergilah 10 orang ini yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memantau dan memata-matai pergerakan kaum musyrikin. Kemudian ketika di perjalanan mereka melaksanakan misi yang ditugaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau lebih dikenal dalam buku catatan sejarah sebagai perang Raji, namanya perang Raji. 10 orang ini melaksanakan tugasnya, kemudian ternyata salah satu suku Quraisy mendengar kabar mereka dan mereka mencari dan memperhatikan jejak bekas biji kurma yang dimakan. Mereka menemukan bekas biji kurma yang baru saja dimakan, kemudian mereka mendapati ini adalah biji kurma Madinah. Di situ mereka meyakini bahwasanya ada pasukan pengintai yang hendak mengintai mereka. Maka dikirimlah juga pasukan sejumlah 100 orang untuk mengejar pasukan pengintai ini, untuk mencari di mana posisi mereka.
Nah kemudian 10 orang ini yang dipimpin oleh Asim bin Thabit ini, sahabat yang mulia ini, kemudian menyadari bahwasanya mereka sedang dikejar oleh pasukan pemanah yang jumlahnya 100 orang dari pasukan musuh. Maka mereka pun merapat ke dataran tinggi atau ke salah satu bukit. Mereka bertahan di situ sejumlah 10 orang menghadapi 100 orang. Sebelum terjadi perlawanan, mereka yang 100 orang ini, pemimpinnya menawarkan, kalian turun dan kami menjamin bahwasanya kami tidak akan membunuh salah satu dari kalian jika kalian mau turun dan menjadi tawanan kami. Ingin digali informasi tentang kondisi kota Madinah, tentang hal-hal yang terkait dengan pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selaku pemimpin, Asim bin Thabit ini mengatakan, sekalipun kami tidak rela untuk turun dan berlindung di bawah perlindungan kalian orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka akhirnya terjadilah serangan dari mereka, di mana mereka mengepung bukit tersebut, dataran tinggi tersebut. Mereka berjumlah 100 orang, kemudian semuanya dengan serentak memanah ke arah bukit tersebut. Alhasil semuanya tewas kecuali 3 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhasil bertahan dan tidak merenggang nyawa, tidak meninggal dunia pada saat itu. Maka mereka segera naik ke bukit tersebut dan menangkap serta menawan 3 orang yang tersisa ini. Dari 3 orang yang tersisa ini, jemaah sekalian, adalah Khubayb bin Adi al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kita fokus kepada Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dibawalah 3 orang dari sahabat yang masih hidup ini dibawa kembali ke kota Mekah. Di situ maka ditawarkan kepada siapa saja keluarga dari penduduk kota Mekah yang ingin mengambil mereka, menebus mereka untuk dijadikan tawanan oleh mereka jika memiliki urusan dengan ketiga orang ini. Maka sebagaimana disebutkan tadi, pada perang Badar, Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu ini berhasil menewaskan Al-Haris bin Amir bin Naufal. Ini salah seorang tokoh Quraisy yang punya anak cukup banyak. Nah, ia tewas di tangan Khubayb pada perang Badar. Perang Badar Al-Kubra. Tentunya begitu mendengar ada 3 tawanan yang berhasil ditangkap oleh pasukan pemanah Quraisy ini dan dibawa kembali ke dalam kota Mekah, terdengar kabar ada salah satu dari 3 orang ini adalah Khubayb yang menewaskan bapak mereka. Semua anak-anak Khubayb sepakat untuk menebus, bukan untuk dibebaskan, tetapi untuk mereka jadikan tawanan di rumah mereka. Tawanan di rumah mereka. Tentunya inilah awal mula penderitaan sahabat Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu. Disiksa setiap hari dengan berbagai macam siksaan. Dijadikan sebagai balas dendam karena mereka ingin membalas kematian ayah mereka di perang Badar, karena ayah mereka tewas di tangan Khubayb ini. Dan semuanya mengumpulkan uang untuk menebus, dan setelah ditebus dibawa ke rumah mereka. Dan disitulah penyiksaan demi penyiksaan dirasakan oleh sahabat Khubayb bin Adi al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Namun beliau tetap tabah, tetap tegar di situ, tidak bergeming sedikit pun. Kemudian ada kejadian menarik sebelum beliau dieksekusi oleh keluarga Al-Haris ini, oleh putra-putri Al-Haris ini, di mana beliau sempat meminta izin untuk meminjam pisau untuk beliau mencukur. Kemudian ketika tengah memegang pisau ini, salah satu anak kecil di keluarga itu mendekati Khubayb. Kemudian Khubayb memangkuknya. Anak kecil ini ingin bermain dengan Khubayb. Kemudian pisau itu diletakkan oleh Khubayb di sampingnya dan sambil bermain dengan anak kecil ini. Ketika itu salah satu putri dari Al-Haris ini melihat ibu dari anak ini berteriak histeris karena mengira anaknya akan dibunuh oleh Khubayb. Khubayb pada waktu itu tidak menyadari bahwasanya
ibu ini atau salah satu putri dari Al-Harits ini mengira dirinya akan melakukan keburukan kepada putri atau anaknya. Maka kemudian begitu menyadarinya, Khubayb mengatakan, tenang saja, aku tidak akan melakukan hal tercela seperti itu. Aku tidak akan membunuh anak kecil, kata Khubayb. Kemudian pisau ini dijauhkannya oleh Khubayb semakin jauh, kemudian dikembalikan anak tersebut kepada ibunya. Kemudian ibunya atau salah satu putri dari Al-Harits ini mengatakan, sungguh aku tidak pernah melihat tawanan sebaik dirimu. Kamu punya kesempatan untuk meloloskan diri dengan menawan atau mengancam keselamatan anak ini, tetapi beliau lebih memilih untuk tidak melakukan perbuatan yang menurut sahabat ini merupakan perbuatan rendahan. Maka setelah kejadian itu, setelah putra-putri dari Al-Harits sepakat penentuan pada hari mengeksekusi Khubayb, setelah mereka puas menyiksa, maka diputuskanlah mereka akan mengeksekusinya di luar tanah haram. Karena walaupun mereka masih beragama atau masih menjadi orang-orang yang tidak atau enggan masuk ke dalam Islam, mereka masih menghormati tanah suci. Orang-orang kafir Quraisy, mereka masih menghormati tanah suci. Mereka tidak ingin melakukan eksekusi tersebut di area tanah suci. Maka mereka sepakat untuk membawa Khubayb ini keluar batas suci dari tanah suci Mekah. Maka setelah di luar tersebut, mereka pun sepakat untuk mengeksekusinya. Maka Khubayb meminta izin untuk melakukan sholat 2 rakaat. Dan mereka mempersilahkan, karena pikir mereka tidak lama lagi juga mereka akan segera mengeksekusinya. Maka Khubayb pun sholat 2 rakaat, kemudian selesai menyelaksanakan sholat 2 rakaat, ia mengatakan, demi Allah, kalau seandainya aku tidak khawatir kalian mengira aku takut terhadap kematian, maka aku akan menambah bilangan rakaatku, akan semakin lama sholatku. Tapi aku khawatir kalian menuduhku, aku takut dengan kematian sehingga aku memperlambat eksekusi. Maka beliau kemudian pasrah dengan eksekusi tersebut sambil melantunkan 2 bait ini, yaitu walastu ubali hina uqtalu musliman, aku tidak peduli manakala aku terbunuh atau aku dibunuh selama aku masih dalam keadaan musliman, ala ayyi syaqqin atau ala ayyi syaqqin kana lillahi fi masra'i, dalam kondisi apapun, dalam kondisi tubuh bagian mana aku merenggang nyawa, aku tidak peduli. Wa dzalika fi dzatil ilahi wa iyyasha, selama hal tersebut karena zat Allah, karena zat Allah Ta'ala, maksudnya karena Allah, karena diri Allah Ta'ala aku menjalani hal ini. Wa iyyasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i, dan jika Allah menghendaki, Allah akan memberkahi setiap potongan tubuhku, kata sahabat ini. Kemudian majulah salah satu putra Al-Harits ini yang bernama Uqbah. Dia Uqbah segera maju, kemudian segera mengeksekusi Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian di antara hal yang menarik adalah ketika pasukan atau pengintai yang terkepung, terpojok, tersudut ini dikepung oleh 100 orang, kemudian pemimpinnya yaitu Asim bin Thabit, ia menyatakan menolak untuk berada di bawah perlindungan orang-orang tersebut karena ia tidak sudi dan tidak ingin mereka membocorkan apa yang menjadi tugas mereka. Kemudian setelah itu mereka sadar bahwasanya mereka atau sebagian besar mereka akan menemui kematian. Maka pemimpinnya yaitu Asim bin Thabit ini berdoa kepada Allah Ta'ala agar kabar tentang mereka, tewasnya mereka, dikepungnya mereka, dan kondisi mereka ini disampaikan oleh Allah kepada Rasul SAW di kota Madinah sana. Dan subhanallah, Rasul pun begitu mereka semua tewas, kecuali yang 3 orang ini, Nabi SAW segera mendapat kabar dari Allah Ta'ala tentang pasukan pengintai yang beliau utus. Adapun kondisi 3 orang lainnya hanya meninggal menunggu waktu untuk dieksekusi. Artinya ke-10 orang ini semuanya tewas di jalan Allah Ta'ala dan tidak menyisakan satupun. Baik, itu terkait kisah Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang dibawakan dan diletakkan oleh Imam Bukhari di bawah bab ma yudhkaru fi dzati wan nu'uti wa asami lillahi wa asamillahi azza wa jalla. Bab terkait zat, sifat dan nama
Allah Jalla wa'ala. Dalam bab ini maksudnya Imam Bukhari ingin menetapkan zat yang menghimpun atau menyandang sifat-sifat, bukan zat yang kosong dari sifat-sifat. Baik, bab yang berikutnya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah adalah babun qaulullah ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah. Bab firman Allah ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kalian terkait dirinya atau terhadap dirinya. Allah memperingatkan kalian terhadap dirinya atau terkait dirinya. Wa qauluhu jalla dzikruhu, dan firman Allah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ini adalah firman Allah menceritakan perkataan Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa pernah berkata kepada Allah Ta'ala, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, wahai Allah. Baik, ini adalah judul dari bab yang kedua ini. Bab ini Imam Bukhari mengutip dua ayat, yang mana dua ayat ini sama-sama berisi penetapan dan penyebutan kata nafsun. Penetapan kata nafsun bagi Allah Ta'ala. Nafsun jika diartikan ke dalam bahasa kita, itu bisa diartikan sebagai jiwa, bisa diartikan sebagai diri. Nah, terkait nafsun yang disebutkan dalam ayat ini, dua ayat ini adalah diartikan sebagai diri. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, ya Allah. Itu perkataan Nabi Isa kepada Allah Ta'ala. Adapun ayat yang pertama tadi, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kalian akan dirinya atau terhadap dirinya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maksud dari diri di sini ada tiga pendapat ulama terkait hal ini. Apakah kita menetapkan bagi Allah nafsun, diri atau jiwa, namun yang lebih tepatnya adalah diri, ataukah ini bagian dari sifat, ataukah ini persamaan dari zat? Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya, dan ini pendapat yang paling kuat, yang diambil oleh sebagian besar ulama ahli sunnah wal jamaah, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian juga ada, jika ulama sekarang ini ada Syekh bin Baz, ada Syekh Utsaimin, dan yang lain rahimahumullahu ta'ala, bahwasanya nafsun ini adalah, maknanya adalah zat Allah Jalla wa'ala. Diri Allah sama dengan zat. Nafsun itu sama dengan zat. Artinya tempat atau zat yang terhimpun pada zat tersebut, sifat-sifat Allah Ta'ala. Baik, ada sebagian ulama yang memandang bahwasanya nafsun ini adalah sifat dari sifat-sifat Allah, sama seperti wajah Allah, tangan Allah, ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan juga diri Allah. Diri Allah ini merupakan bagian sifat katanya. Salah satunya Imam Ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Tetapi yang lebih banyak diambil oleh pendapatnya oleh ahlu sunnah wal jamaah atau dari kalangan ulama kita adalah nafsun ini, diri ini adalah maknanya adalah zat. Maknanya adalah zat Allah Jalla wa'ala. Makanya Imam Bukhari menggandengkan dua bab ini bersamaan, atau setelah penyebutan tentang zat, Imam Bukhari meletakkan setelahnya penetapan dan penyebutan nafsun, diri ini. Diri yang disandarkan kepada Allah Ta'ala. Baik. Terkait ayat ini, kita nukilkan dari tafsiran Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala terkait wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kalian semua tentang dirinya. Maksudnya kata Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, imamnya para ahli tafsir, beliau menyebutkan wa yukhawwifukumullahu min nafsihi an tarkabu ma'asiyahu. Allah memperingatkan kalian, menakuti kalian dari dirinya agar kalian jangan sampai melakukan kemaksiatan kepadanya. Au tuwallu a'da'ahu, atau kalian mencintai
para musuh Allahnya atau para musuh Allah. Fa inna ilallahi marji'akum, karena sesungguhnya hanya kepada Allah lah kalian semua akan kembali. Fattaquhu, maka bertakwalah kepadanya atau takutlah kepadanya. Wahdharu ayyanalakum iqabahu, dan waspadalah jangan sampai Allah menimpakan kepada kalian hukumannya atau siksanya. Fa innahu syadidul iqabi, karena sesungguhnya Allah itu maha keras siksanya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkait dalil yang tentang penyebutan dan penetapan nafsun atau diri pada Allah Jalla wa'ala itu ada banyak sekali, di antaranya dua ayat yang menjadi judul bab ini, dan di antara yang lain adalah Allah Ta'ala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, Rabb kalian telah menuliskan atas dirinya, ala nafsihi, atas dirinya rahmah, kasih sayang. Kemudian di antara hadis yang menetapkan dan menyebutkan tentang nafsun ini, diri Allah Ta'ala ini, yang terhimpun padanya sifat-sifat Allah, adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi di dalam Sahih Muslim. Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku kezaliman, fala waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kezaliman ini, perbuatan zalim ini terlarang, haram di antara sesama kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah di antara kalian saling menzalimi atau saling berbuat zalim. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini terkait tentang penetapan dan penyebutan nafsun, diri pada yang disandarkan kepada Allah Ta'ala, dan inilah yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah, dan ini yang terlihat dari bagaimana Imam Bukhari meletakkan bab ini, bab penetapan nafsun ini setelah penetapan zat bagi Allah Ta'ala. Baik, kita langsung pada pembacaan hadis yang disebutkan atau diletakkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama, bahwasanya Nabi SAW bersabda, qala ma min ahadin aghyaru minallahi, tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang lebih besar rasa cemburu, aghyar, dari Allah selain Allah Ta'ala. Min ajli dzalika harramal fawahish, oleh karena itu, karena sifat cemburu yang begitu besar ada pada Allah Ta'ala, Allah mengharamkan fawahish, fahisyah, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan dosa tetapi yang dikategorikan keji, rendah. Apa contohnya fawahish, fahisyah? Zina. Dan zina itu salah satu yang dicontohkan sebagai perbuatan fahisyah atau keji. Namun jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada yang lebih keji dan lebih rendah lagi dari perbuatan zina. Karena pengertian atau definisi dari fahisyah, dari fawahish itu kata para ulama adalah ma qabuha minal af'ali wal aqwali fi syar'i awil aqli awil urfi. Ini pengertian definisi dari fahisyah, fawahish, perbuatan keji itu apa sih parameternya? Nah, para ulama menjelaskan adalah segala perbuatan atau perkataan yang dinilai atau dianggap keji, jelek di dalam syariat atau menurut syariat atau menurut akal manusia atau menurut urf, budaya ya, uruf, kebiasaan masyarakat. Perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang keji, rendah dan jelek, tidak hanya di dalam syariat tetapi juga di dalam uruf masyarakat, budaya masyarakat. Orang berzina dengan yang pasangan yang tidak halalnya, padahal ia sudah memiliki pasangan yang halal misalkan. Maka itu merupakan perbuatan yang buruk, atau belum halal menikah tetapi sudah berbuat perbuatan zina. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah juga perbuatan
yang jauh lebih buruk dari perbuatan zina atau lebih rendah atau lebih keji. Apa contohnya? Hah? Apa? Meninggalkan sholat. Bukan. Ini dinilai rendah, keji, buruk, tidak hanya di dalam syariat, tetapi secara akal sehat manusia juga mengingkari hal ini. Merasa itu adalah perbuatan yang menjijikkan. Termasuk juga dalam budaya masyarakat, apalagi budaya kita, budaya timur. Ya, liwat. Liwat. Lelaki berhubungan badan dengan lelaki. Itu merupakan perbuatan yang rendah, kotor, tidak hanya di dalam syariat dan teguran atau ancaman yang sangat keras, tetapi juga secara akal sehat itu bertentangan. Demikian pula budaya atau urf dari sebuah masyarakat itu bertentangan. Itu merupakan perbuatan yang hina, rendah, dan menjijikkan. Makanya fahisyah. Makanya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, termasuk juga dalam hal ini adalah wanita berhubungan badan dengan wanita. Baik, walaupun bukan berarti zina lebih ringan daripada liwat, tidak, tetapi semuanya buruk, tetapi di atas itu adalah liwat. Paham ya liwat ya? Liwat. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sudah tiba waktu azan. Bentar lagi. Baik, kita masih belum menyelesaikan hadisnya. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang lebih besar cemburunya melebihi Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah mengharamkan segala perbuatan fawahish, segala perbuatan hina, rendah, dan menjijikkan. Wa ma ahadun ahabba ilaihil madhu minallah. Dan tidak ada seorang pun yang paling suka terhadap pujian selain Allah Ta'ala. Jadi Tuhan kita jemaah sekalian itu menyukai pujian. Menyukai pujian. Al-madah itu adalah pujian dengan kata-kata yang indah. Dengan kata-kata yang indah. Dan tidaklah Allah dipuji dengan kata-kata yang lebih indah, lebih disukai olehnya, melebihi zikir-zikir yang diajarkan dan diwariskan oleh Nabi SAW, seperti tasbih subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu adalah zikir-zikir ini merupakan puji-pujian terindah dan yang paling dicintai dan disukai oleh Allah. Karena pada dasarnya Allah itu begitu menyukai pujian. Jika hambanya memuji Allah Ta'ala, maka Allah menyukai pujian dari hambanya. Karena Allah sangat menyukai pujian dan tidak ada yang lebih menyukai pujian daripada Allah Ta'ala. Wa ma ahadun ahabbu ilaihi al-madhu minallahi Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang paling menyukai atau paling mencintai pujian selain Allah. Artinya Tuhan kita, Rabbul Alamin, Rabbul Jalali wal Izzah, itu sangat menyukai puji-pujian dari kita semua. Allah menyukai puji-pujian dan tidaklah Allah dipuji dan pujian ini lebih dicintai oleh dirinya melebihi puji-pujian dengan menggunakan puji-pujian yang diajarkan oleh Nabi SAW atau ditinggalkan oleh Nabi SAW untuk kita semua. Itulah sebaik-baik pujian, kita memuji Allah dengan pujian tersebut. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian Syekh Abdullah Al-Ghunaiman hafizahullah ta'ala, salah satu yang menjelaskan tentang hadis-hadis ini, dan beliau himpun dalam syarah Kitab Tauhid dari Sahih Bukhari. Beliau menjelaskan bahwasanya Imam Bukhari menyebutkan atau meriwayatkan hadis ini pada sejumlah tempat di dalam Sahih Bukhari. Sebagiannya pendek, sebagiannya lengkap, versi redaksi yang lengkap. Nah, kata beliau di tempat yang lain, salah satunya tafsir surat Al-An'am dalam Sahih Bukhari ini, itu ada redaksi yang lebih panjang, di mana Imam Bukhari di kitab terakhirnya dari Sahih Bukhari, yaitu kitab Tauhid ini, hanya menyebutkan secara pendek, secara ringkas saja, dan ini sebenarnya maksudnya adalah beliau merujuk kepada yang sudah beliau sebutkan secara lengkapnya. Nah, di antara riwayat terkait hadis ini yang lebih lengkapnya, dan ini sebenarnya yang berkaitan dengan bab ini, yaitu tidak hanya sampai di sini, tetapi yang versi lengkap dalam tafsir surat Al-An'am, Imam Bukhari menyebutkan wala syai'a
ahabbu ilaihil madhu minallah, dan tidak ada sesuatu atau seorang pun yang paling menyukai pujian selain Allah. Walidzalika madaha nafsahu. Nah, ini tambahan yang lengkapnya yang disebutkan oleh Imam Bukhari pada kitab yang lain. Di sini walidzalika madaha nafsahu. Oleh karena itu Allah memuji dirinya, nafsahu. Karena bab kita tadi adalah penetapan dan penyebutan diri, nafsun bagi Allah Ta'ala. Maka di sini letak pendalilan Imam Bukhari bahwasanya beliau menyebutkan hadis ini, dan versi lengkapnya beliau juga telah sebutkan sebelumnya, walidzalika madaha nafsahu. Oleh karena itu Allah memuji dirinya. Allah memuji dirinya merupakan kesempurnaan dan kebaikan. Tetapi manusia kalau dia menyebut atau memuji dirinya sendiri, maka itu merupakan kelebihan atau kekurangan? Kekurangan. Kalau ada orang suka memuji dirinya sendiri, memuji dan menyebut-nyebut perbuatan-perbuatan baiknya atau pencapaian hidupnya, maka biasanya orang sudah terkumpul atau terbesit di benaknya nih orang suka membanggakan dirinya atau pencapaian dirinya. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi Allah Ta'ala, karena memang dialah pemilik kesempurnaan dan dialah satu-satunya yang berhak menyandang puji-pujian dari lisan-lisan kita semua, dari lisan-lisan hamba-hambanya. Makanya disebutkan bahwasanya orang yang suka memuji dirinya sendiri, maka itu merupakan kekurangan, ada tanda tanya pada diri orang tersebut. Artinya ada hal yang perlu dibenahi pada dirinya sendiri, karena ia akan mengantarkan dirinya pada celaan. Ia menginginkan dipuji dengan menyebutkan pencapaian dirinya, kelebihan dirinya, agar harapannya dipuji oleh orang lain. Namun lihat bagaimana Allah memberikan sebaliknya. Justru orang lain itu akan menganggap hal tersebut merupakan kekurangan pada diri orang yang suka memuji dirinya sendiri. Baik, atau orang yang senang mencari pujian dari orang lain. Kalau istilahnya meminta validasi, ingin pembuktian dari orang, dan memang hakikatnya atau sejatinya manusia itu atau setiap dari kita itu suka terhadap pujian, ya kan? Tidak ada manusia yang menyukai celaan atau hinaan, tidak ada. Pada dasarnya manusia itu semuanya suka pujian. Nah, namun disinilah butuh perjuangan kita untuk menolak pujian-pujian tersebut jika pujian tersebut membahayakan keikhlasan kita, Makanya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, salah satu perusak keikhlasan yang paling sering terjadi itu adalah penyakit riya. Dan riya itu berkaitan dengan apa? Pujian, mencari pujian manusia atau sanjungan manusia. Makanya dalam sebuah di sini disebutkan dalam Sahih Muslim, ada salah seorang perawi namanya Hammam bin Harith. Ia melihat ada seorang lelaki di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Lelaki ini suka sekali atau sering sekali kalau ada Utsman atau di hadapan Utsman, ia memuji Utsman dengan pujian yang berlebihan, dengan puji-pujian yang berlebihan. Kemudian ada salah satu sahabat namanya Miqdad, melihat orang ini diperhatikannya sudah sering memuji Utsman dan berkali-kali dengan puji-pujian yang terlalu berlebihan. Dilihatnya sudah berlebihan pujian ini, maka ia ambil tanah atau kerikil, kemudian ia langsung mencari orang ini atau menghadap orang ini, kemudian ditebarkan pasir ini ke muka orang yang suka memuji berlebihan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Utsman radhiyallahu taala anhu kaget melihat apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Kemudian ditanya, "Kenapa? Ada apa gerangan engkau melemparkan segenggam tanah atau pasir ini ke wajah orang ini?" Kemudian ia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin fahsu ala wajhihi turab." Apabila kalian melihat ada orang yang maddahin ini banyak memuji, dan puji-pujian itu terkadang dilebih-lebihkan atau banyak bumbunya.
banyak bumbunya. Fahsu ala wajhihi turab. Maka tebarkan, lemparkan tanah atau pasir ke mukanya. Ke muka orang yang maddahin ini, yang banyak memuji dengan puji-pujian yang berlebihan. Kenapa? Karena pujian ini terkadang membahayakan orang yang dipuji. Terkadang membahayakan orang yang dipuji karena namanya hati ini sangat lemah, sangat mudah berbolak-balik. Bisa jadi awalnya orang melakukan kebaikan, orang melakukan ketaatan itu awalnya dia melakukannya dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Namun karena dipuji dan dipuji terus, akhirnya mulai tumbuh subur keinginan untuk dipuji. Padahal awalnya ia melakukan murni karena Allah Ta'ala. Makanya salah satu amalan yang terbaik di sisi Allah Ta'ala adalah kita menyembunyikan amal ibadah kita. Kalau bisa sampai istri sekalipun, pasangan hidup kita sekalipun tidak mengetahui ada satu amalan yang kita lakukan, rutin kita lakukan untuk Allah Ta'ala semata. Untuk memerangi dan menghindari pujian ini. Agar jangan membuat hati kita ini berpaling kepada selain Allah Ta'ala. Makanya di antara keutamaannya adalah ada 7 golongan, salah satu dari 7 ini di hari kiamat, di padang mahsyar, di padang yang tidak ada naungan, tidak ada pohon, tidak ada bangunan, artinya benar-benar lapang tanah tersebut, padang mahsyar tersebut, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala. Dari teriknya matahari, panasnya matahari yang begitu didekatkan kepada semua orang pada waktu itu. Di antaranya adalah rajulun, seorang lelaki, tasaddaqa biyaminihi. Ia bersedekah, memberi dengan tangan kanannya. Wala ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu aw ma tunfiqu yaminuhu. Tangan kiri sekalipun tidak mengetahui apa yang disedekahkan, berapa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Padahal 2 tangan ini tidak terpisah, jemaah sekalian. Ibaratnya 2 tangan ini, kalau yang ini melakukan, yang ini pasti mengetahuinya. Karena dia bersamaan terus. Tidur, bangun, berdiam maupun pergi, tangan kiri dan tangan kita ini selalu menyertai kita. Tetapi lihat di sini, salah satu dari 7 golongan yang Allah berikan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala, yaitu orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, namun saking hebatnya ia menyembunyikan sedekahnya ini, tangan kiri sekalipun tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Apa berupa bentuknya maupun kadarnya, atau berapa, apa dan berapa yang dikeluarkan atau disedekahkan oleh tangan kanannya. Itu merupakan amalan yang luar biasa, karena kita berusaha memerangi hal yang menjadi sifat alamiah kita sebagai manusia, yaitu menyukai pujian. Ketika orang beramal dan menyembunyikan amalannya, maka pada hakikatnya ia berusaha menghindar dari pujian tersebut demi menjaga keikhlasannya kepada Allah. Bukan berarti orang yang bersedekah dengan terang-terangan langsung dicap, diponis sebagai orang yang tidak ikhlas, orang yang menyukai pujian. Tidak seperti itu. Karena ini berkaitan dengan perkara hati. Kita tidak bisa menilik isi hati seseorang. Kita tidak bisa menilik isi hati seseorang. Namun yang mengetahui itu adalah dirinya dan Tuhannya semata. Wallahu ta'ala alam. Namun hadis yang tadi, salah satunya yang satu orang yang bersedekah dengan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya, itu menunjukkan keutamaan menyembunyikan amalan. Maka kata para ulama, jika kita mampu, jika kita bisa memiliki satu saja amalan yang bisa kita rutinkan, kemudian kita usahakan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali diri kita dan Allah semata, maka lakukanlah. Simpanlah rapat-rapat satu saja amalan yang bisa kita lakukan. Entah itu misalkan dengan sedekah, tidak diketahui oleh siapapun, atau sholat malam, tidak diketahui oleh istri kita, oleh anak kita, atau dengan puasa yang berusaha kita rahasiakan dari orang lain, dan seterusnya. Masih banyak pintu-pintu kebaikan yang jika kita tidak dimudahkan untuk membuka pintu kebaikan yang satu,
masih banyak pintu-pintu kebaikan yang dapat kita buka, dan itu merupakan keindahan dari ajaran Islam. Baik, ulun kira mungkin cukup sampai di sini pembacaan dari hadis dari kitab Tauhid dari bab yang terkait tentang penetapan dan penyebutan diri bagi Allah Ta'ala. Kita berhenti, cukupkan pada hadis yang pertama, dan insyaAllah Ta'ala kita akan lanjutkan hadis yang kedua dan yang ketiga pada pertemuan yang selanjutnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita umur dan juga kesehatan serta kemudahan untuk kembali duduk bersama di majelis ilmu seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.